Datanglah seekor kucing tanpa diundang, tanpa ada apa-apa, main lompat, main ambil, main caplok, dan main kabur tanpa izin begitu saja. Kembali dia. Sedihlah pemuda itu. Dan bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa saya sebagai manusia tidak lebih baik rezekinya daripada seekor kucing itu? Tapi ternyata jawaban dari semua itu adalah, ketika memang kamu wahai makhluk, wahai manusia, iri dengan rezeki kucing, maka sebaiknya irilah pesan itu kabur tau nggak? Astagfirullahaladzim. Ana cuma mengajak mereka menuju kebaikan. Kenapa? Karena Ana dipercaya oleh Ustaz Sefu untuk membimbing mereka. Sebabnya Ana mempunyai ilmu agama yang dalam. Karena kesolehan Ana. Karena kebaikan Ana. Tapi gimana? Hati mereka keras. Membatu. Jadi Ana bingung. Ana sebenarnya juga sedih. Karena mereka udah dicoret dari nama calon ahli surga. Nah, nggak usah lebay deh lo. Nih ya, gara-gara mereka pergi, gue tuh jadi gak ada teman buat asik-asikan tau nggak? Yang selevel sama gue gitu, gak ada. Nanti kagak perlu khawatir. Ana bisa jadi teman yang asyik dunia dan akhirat. Insyaallah. Insyaallah. Iya. Oh ya? Iya dong. Kalau kita jalan ntar malam. Hah? Clubbing. Party. Baik kalau ngomong ya. Malaikat catet gimana urusannya? Kayak mati besok aja sih. Gue tuh bosen di pesantren, pengen keluar. Cari hiburan. Alafu. Dengan beras hati Ana gak bisa izinin nanti keluar ya. Alafu. Gue itu mau keluar, mau beli pembalut. Emangnya kemarin kagak bawa bekal? Enggak. Kagak bisa. Ana tetap kagak bisa izinin ya. Alafu. Yaudah kalau gitu nih lo aja yang beliin. Hah? Kagak. Jangan pakai alasan. Ana bilang kagak. Apapun alasannya, santri baru kagak boleh keluar. Paham? Enak aja. Ana dipercaya di sini memegang kekuasaan penuh. Nih, 20.000 buat calon ahli surga. Kan biasanya mereka nggak butuh bu duniawi. Gue kasih 20.000 aja. Jangan lama-lama ya. Tak ada apa-apa aneh yang dikejar ya. Ingetin nama Ana hafalin. Faruk Al-Firdausi. Calon imam ahli syurga. Bener. Kalau sama Ana, urusan jalan ke syurga lebih jelas. Amin. Iya. Dah. Berangkat. Assalamualaikum mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Subhanallah. Fatin yang soleh. Wianti yang lembut. Lulu yang tebal tapi imut. Ditambah lagi ini nih. Ini dia nih yang aneh paling demen nih. Aneh paling Herman. Galak-galak melo. Lengkap calon istri aneh. 4 sempurna. Semuanya? Iya dong. Astagfirullahaladzim. Saya tuh lama-lama bisa hilang kesabarannya sama anak itu. Mbok sing sabar tolu. Mau sabar gimana sih, Yan? Gak ngeliat apa kamar kita jadi berantakan kayak kapal pecah gini? Ya sudah, daripada marah-marah, lebih baik kita rapikan saja yuk. Kita bereskan. Insya Allah ini akan jadi ibadah buat kita. Ya, dan gak usah marah-marah. Yuk. Kemana gue harus jadi pembalut yang gue mau? Ada kendaraan lagi di sini. Angkot nggak ada, taksi juga nggak ada. Kayaknya ada ojek. Bang, ojek dong. Anterin ke supermarket. Ada kan di sini? Berapa duit? Orang cantik. Maaf, Neng. Saya tuh bukan ojek. Masa ganteng-ganteng gini dibilang ojek?
Saya tuh orang terganteng dan terkaya di kampung ini. Anaknya juragan sawah. Oh, iya ya udah. Sorry. Kalau gitu bisa tolongin gue anterin ke supermarket kan? Neng, supermarket tuh dari sini tuh jauh banget. Kurang lebih 10 kilo. Wah, kok gimana dong? Sini gak ada kendaraan sama sekali lagi. Tenang. Untuk orang secantik Neng, Ajenggo pasti anterin. Asal bayarannya pakai senyum manisnya Neng. Menggara. Ini, berani loh. Neng, saya tuh minta senyuman, bukan marah. Gimana kalau di jalan? Bisa-bisa dibegal saya. Nggak jadi deh, Neng. Nggak jadi. Yakin, gak mau nganterin gue. Yakin, biarin gue sendiri jalan. Mau dia tuh. Nah, gitu dong. Senyum. Senyum manis Neng. Menggoda. Mengalihkan dunianya Janggo. Yaudah yuk. Motornya di sini. Oh, iya lupa. Maaf. Iya, ayo. Lumayan. Tante mau kemana? Tante mau kemana? Itu kan santriwati baru. Iya, itu Tante April yang mirip ibu saya. Masya Allah, jangan-jangan dia mau kabur lagi. Antum tulis semuanya, semua yang lalu lalang di sini antum catat nama-namanya. Jangan sampai terjadi apa-apa, jangan sampai kita kecolongan, jangan sampai ada sembarang orang yang bisa masuk. Kenapa? Kalau kita sampai kecolongan, nama pesantren kita yang jelek ujung-ujungnya. Faham? Jadi kita mesti sebisa mungkin kita jaga nih semuanya nih, lingkungan pesantren. Kalau ada apa-apa, lapor sama aneh, ya. Karena tanggung jawab kita berat. Karena aneh tidak mau disalahin. Aneh bertanggung jawab semuanya atas keamanan di sini. Faham? Kalau ada yang antum kagak faham, antum nanya sama ana. Ana tidak mau di sini ini ada sesuatu yang tidak mengenakan, membuat ketidaktentraman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Calon ustaz dan calon ahli surga. Maksud aneh calon ustadz yang ahli surga. Adalah bagaimana caranya seorang hamba, bagaimana caranya seorang makhluk mampu menerjemahkan rezeki tersebut dalam rasa bersyukur yang luar biasa tinggi dan dalam dan dituangkan dalam keberkahan yang diberikan oleh Allah. Takbir. 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 Abang-abang, ibu-ibu dan adik-adik semua yang ada di Pasar Genjing yang dirahmati Allah. Masalah rezeki adalah sebuah masalah dan elemen yang sudah diplot-plotkan oleh Allah dan tidak akan mungkin tertukar. Betul Bang Kaplek? Betul sekali. Selayaknya abang-abang sudah punya temer-temeran, selayaknya abang sudah punya labang kelapakan, selayaknya abang sudah punya plot-plotan di warung-warung dan di parkiran. Begitupun juga yang terjadi dengan yang namanya rezeki. Jadi tidak ada ceritanya kita cari-cari dan kejar-kejar rezeki sampai kemanapun. Tetapi pada dasarnya rezekilah yang mencari-cari, rezekilah yang mencoba mencari layaknya GPS. Siapa Tuhan saya, siapa tujuan saya, dan siapa di antara hamba-hamba ini yang akan saya tuju sebagai Tuhan dari saya sebagai zat atau sebagai hal yang berbau pada rezeki. Takbir!
Takbir. 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 Wah, nantang ini orang nih. Gue kudu ceramah tentang apa ya? Jamaah Pasar Kenjing rahimakumullah. Janganlah di antara kita sampai ada pak iri-iri kalau bahasa Sundanya. Saling iri sama seekor kucing. Karena ada satu cerita. Ada satu cerita di mana di dalamnya ada sebuah pemuda, ada seorang pemuda tengah kelaparan dan hanya memiliki piring nasi dan satu potong ayam alias tinggal seentu-entunya. Nah, Bang Katro, Bang Kampleng, tiba-tiba di saat suapan pertama mau dimulai, datanglah seekor kucing tanpa diundang, tanpa ada apa-apa, main lompat, main ambil, main caplok, dan main kabur tanpa izin begitu saja. Kembali dia. Sedihlah pemuda itu. Dan bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa saya sebagai manusia tidak lebih baik rezekinya daripada seekor kucing itu? Tapi ternyata jawaban dari semua itu adalah ketika memang kamu wahai makhluk, wahai manusia, iri dengan rezeki kucing, maka sebaiknya irilah kepada seluruh pola atau fase kehidupan kucing. Sampai irilah kamu kepada takdir kematian seekor kucing. Abang-abang tahu, saya tanya sama abang-abang, kucing matinya di mana nih Bang? Jalan. Jalan. Di jalan bener Bang? Di jalan. Matinya gimana Bang? Kelindes. Kena roda. Hancur, kelindes, mati, dan seterusnya. Betul? Betul. Nah, kalau mau ngiri sama kucing, jangan cuma rezekinya dong. Ngiri juga sama takdir kematiannya. Itu baru adil dan fair. Betul? Sekarang siapa di antara abang-abang yang mau mati kayak kucing? Kagak ada kan? Nauzubillah min dzalik. Jamaah Pasar Kenjing rahimakumullah. Takbir. 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 Tommy? Apa? Kok kamu ada di sini? Jamaah Pasar Kenjing rahimakumullah. Jangan hanya gara-gara masalah perut kalian jadi pada ribut. Jadi malah pada kagak akur. Malah kagak ada yang damai. Taruhlah iman itu, taruh iman di hati, bukan di perut, apalagi di pantat. Nauzubillah min dzalik. Takbir. 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 Oke, gile. Apalagi ya bahasan gue. 9 bulan ibu kita mengandung kita. Itu bukan hal yang mudah. Penuh dengan rasa cinta, kasih sayang, ikhlas. Bayangkan, ibu kita tidur dalam keadaan tidak nyaman. Ceramah Ustadz Jenal waktu itu. Iya. Jamaah Pasar Kenjing rahimakumullah. Ada kisah tentang seorang ibu. Ada makna yang terambil daripada perjalanan seorang ibu, seorang bapak terhadap anak-anaknya. Maka barang siapa yang menghormati orang tua, taat kepada orang tua, taat kepada ibu bapak dalam kebaikan, nurut kepada orang tua, tidak durhaka, tidak pernah berbohong, itu merupakan salah satu jalan kita untuk dipercepat ke surganya Allah. Tetapi pun sebaliknya, siapa-siapa saja yang zalim kepada orang lain, siapa-siapa saja yang tidak taat kepada orang tua dalam kebaikan,